Welcome back to my YouTube channel bareng Rerayo di Belanda. Teman-teman, sekarang ini aku lagi bersepeda karena weathernya lagi bagus banget. Jadi, oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu ke teman-teman dulu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe teman-teman itu berarti banget buat aku. Nah, di season kali ini Rere bakal kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi di season kali ini Rere bakal sharing ke teman-teman pengalaman apa aja yang sudah Rere dapatkan selama Rere tinggal di Belanda, negara kincir angin ini. Tapi Rere mau cari tempat dulu teman-teman yang asik buat cerita dan bisa relax gitu. Nah, akhirnya Rere dapat juga tempat duduk guys. Dan teman-teman lihat kan yang di belakang ini tempat tinggal Rere. Rere masih tinggal di apartemen. Dan berhubung weathernya sekarang lagi 17 degree, jadi Rere nggak usah pakai jaket. Nah teman-teman, bicara tentang rumah guys, rumah-rumah di Belanda ini pastinya beda banget ya sama rumah-rumah di Indonesia. Kalau rumah-rumah di Belanda ini mereka bangunannya itu semua seragam, jadi setiap komplek itu seragam. Kalau misalkan nih di komplek A gitu ya kan, warna gentengnya itu warnanya hitam ya, semua itu bakal ngikutin warna hitam, dan temboknya warna coklat, jadi semua itu bakal ngikutin tembok warna coklat. Jadi ya bener-bener rapi gitu teman-teman. Kalau di Indonesia kan terserah kita ya kan, itu rumah kita ya kan, kita mau cat warna putih, warna biru, warna kuning, warna pink, warna yang kita suka, itu kan bodo amat ya kan, kayak gitu ya kan teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya seperti itu sih ya. Nanti Rere juga bakal sharing seperti apa sih yang Rere maksud itu di video ini juga. Nah, selain itu teman-teman, sebenarnya sih ya, Rere cuma mau sharing aja pengalaman yang Rere dapat ya kan. Sekarang ini kan Rere masih tinggal di apartemen ini ya kan. Nah sebenarnya Rere juga lagi cari rumah nih di Belanda, tapi Rere sih sukanya di daerah sekitar tempat Rere tinggal aja. Karena kenapa? Di tempat Rere tinggal ini deket banget sama train station, deket banget sama bus, ya pokoknya deket banget sama Utrecht Centrum juga kayak gitu. Nah teman-teman, ya sebenarnya Rere bersyukur banget sih tinggal di sini, makanya itu Rere pengennya sih dapat rumah di daerah sekitar sini gitu teman-teman. Tapi cari rumah di Belanda itu nggak segampang cari rumah di Indonesia. Kalau di Indonesia kan paling nggak kita udah punya duit gitu, kita udah bisa dapat rumah. Dan kalau di sini itu teman-teman, kalau misalkan ada rumah dijual, kita harus cepet-cepet buat appointment. Lewat 2 hari aja dari tanggal penayangan rumah dijual, udah deh nggak bisa deh datang buat ngelihat tempat itu kayak gitu. Karena di Belanda ini rumah itu terbatas ya, dan banyak orang-orang yang pengen tinggal di Belanda. Ya makanya itu cari rumah di sini nggak gampang ya. Seperti teman-teman tahu sendiri, Belanda itu kan negara kecil ya, bukan negara besar, nggak seluas negara di Indonesia ya kan. Dan nggak semua tanah di sini tuh bisa dibangun teman-teman. Jadi kita harus ada izin gitu loh. Ya, sama sih di Indonesia juga kita juga harus ada izin, tapi di Indonesia banyak lahan yang bisa dibangun rumah, sedangkan di sini lahan itu terbatas gitu. Jadi pengalaman Rere yang tahun lalu waktu Rere mau beli rumah di Belanda, Rere sempat ngelihat 2 rumah. Nah itu emang rumah itu bagus banget sih. Rere pengen banget, aku sama suami aku emang pengen banget beli rumah itu kayak gitu. Harganya juga lumayan mahal banget kayak gitu. Ini udah mahal, nggak bisa ditawar lebih murah. Terus tawarnya di atas 10% harga yang diajukan sama si owner itu. Teman-teman nggak bisa bayangin kan berapa mahalnya kalau dirupiahin. Rere juga ini pusing kepala Barbie gitu. Nah guys, sekarang Rere pindah tempat duduk. Ada kenampakan di belakang aku. Ya, jadi terus yang Rere tahu lagi tentang rumah, teman-teman pasti tahu kan kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan air conditioner, dengan AC kayak gitu.
Tapi kalau di Belanda itu jarang banget rumah itu ada AC-nya. Jadi kebanyakan di Belanda itu dia tuh pakai heater. Jadi pemanas ruangan, karena di Belanda itu kan udah dingin ya teman-teman. Terus kalau misal udah dingin, jadi mereka nggak butuh air conditioner, yang mereka butuhin itu heater, pemanas. Nah ya jadi pemanas ruangan gitu teman-teman. Terus apalagi ya yang Rere tahu tentang Belanda ini? Oh iya, kerja di Belanda itu bener-bener dihargain. Tapi bukan berarti kerja di Indonesia itu nggak dihargain ya teman-teman. Rere nggak bermaksud seperti itu. Jadi Rere cuma menceritakan aja pengalaman Rere pribadi. Kerja di Belanda itu kita bisa milih, kita mau kerja 3 hari per minggu, atau yang jelas dia itu ada pilihan dari 0 sampai 12 jam per minggu. Terus ada juga yang 34 jam per minggu, 24 jam per minggu kayak gitu. Ada yang 48 jam per minggu kayak gitu. Itu semua terserah dari kita bisa tentuin. Dan kalau di Belanda itu kita juga masih dikasih kesempatan. Reda kasih contoh ya, seperti kayak gini. Kita ngelamar kerja kayak gitu ya kan, bilang aja gampangnya, simpelnya aja di toko gitu ya. Nah, terus kita lihat, aduh, kayaknya aku nggak suka deh kerja di sini. Padahal teman-teman udah tanda tangan kontrak sampai 3 bulan. Tapi 3 bulan itu biasanya kan masa percobaan. Setiap perusahaan itu kan beda-beda. Ada yang 2 bulan atau 3 bulan. Ada yang sebulan juga gitu. Terus gimana nih? Aku tetap dapat gaji atau enggak kayak gitu ya kan? Nah teman-teman, walaupun cuma kerja 1 hari 2 hari, tetap perusahaan itu wajib untuk menggaji. Kayak gitu teman-teman bedanya. Terus apalagi ya yang Rere tahu ya? Oh iya, kalau di Belanda itu yang namanya kerja itu bener-bener kerja. Jadi kita nggak bisa main HP, kita nggak bisa ngobrol. Ya bisa sih ngobrol dikit-dikit kayak gitu. Tapi bener-bener suasana kerjanya itu beda banget sama di Indonesia. Di Belanda itu teman-teman, kalau musim summer gelapnya itu sampai jam baru gelap itu sekitar jam 10 sampai jam setengah 11 malam gitu. Jadi jam 10 malam itu seperti jam setengah 6 atau jam 6-nya Indonesia gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan jam 6-nya di sini itu masih terang banget, masih panas kayak siang gitu, jam 12 siang gitu di Indonesia. Terus yang paling uniknya nih dari di sini, kalau misalkan kita masuk musim winter, musim dingin, itu jamnya itu diperlambat 1 jam. Terus kalau misalkan musim dinginnya udah berakhir, kita masuk ke spring, ke musim semi kayak gitu teman-teman, itu jamnya dipercepat lagi sejam. Lucu kan? Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia kan jam berapa ya tetap jam segitu ya kan. Terus Rere mau bicara apa lagi ya? Oh iya, mengenai di Belanda ya. Kalau di di Belanda itu teman-teman, kalau kita mau pergi ke salon, terus kalau kita mau pergi ke tempat-tempat di luar shopping center ya, kayak beli baju kayak gitu, semua nggak usah pakai appointment. Tapi kalau seperti ke salon, terus kita mau pergi ke salon buat anjing kayak gitu, ya pokoknya di tempat-tempat kayak kita mau pergi kemana-mana aja itu selalu by appointment lah di sini. Kecuali kalau kita mau pergi shopping ya. Tapi sekarang sih kalau sekarang ini semua harus ada appointmentnya, karena kan teman-teman tahu sekarang ini kan corona kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau di Indonesia itu kan, kita bisa mikir, aduh rambut aku panjang nih, aku mau pergi ke salon, kita bisa aja langsung pergi ke salon. Kalau di sini, aduh rambut aku panjang, aku mau pergi ke salon. Ini pengalaman Rere ya. Aku pernah teman-teman. Jadi aku tuh pengen banget warnain rambut gitu di sini. Ya, teman-teman, di sini tuh warnain rambut tuh mahal banget. Mahal banget beneran. Cuma ya waktu itu Rere pengen banget gitu loh ganti warna rambut, karena udah bosen juga sama warna rambut Rere waktu itu. Cuma ya nggak jadi, karena ya emang nggak ada appointment, jadi nggak bisa. Terus kita jarang banget loh ada tempat yang langsung bisa terima kita tanpa appointment. Jadi di sini rata-rata semua itu harus ada appointmentnya gitu. Nah teman-teman, itu dulu ya yang Rere mau sharing ke teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan Rere ada something di pikiran Rere yang mau Rere sharing lagi, bahkan Rere sharing ke
video selanjutnya. Tapi buat temen-temen yang udah nonton, Rere boleh nggak minta tolong jangan lupa subscribe ya, karena subscribe-nya teman-teman itu berarti banget buat aku. Itu dukungan yang sangat berarti banget teman-teman buat aku. Thank you so much ya for watch my video. Bye bye, see you in my next video.